Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, masih di perjalanan hidup saya ucapkan selamat berpuasa yang menjalankannya, dan selamat beribadah yang daripada agama lain yang nyepi. Saya doakan panjenengan semua, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan di dunia ini. Dan saya ucapkan semua makhluk hidup di bumi ini berbahagia. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya dari YouTube sebelah. Dan alhamdulillah saya selalu bersyukur adanya sebuah handphone, wadah yang namanya YouTube. Sungguh luar biasa yang diciptakan manusia dengan pemikirannya yang bermanfaat di alam dunia ini. Sungguh bahagia sekali mereka. Terima kasih teman sedulur yang besok sudah merayakan hari raya ataupun yang belum. Itu hanya sebuah keyakinan, tidak perlu diperdebatkan. Saya berbagi teman sedulur, saya bicara tentang lebaran. Kalau orang Jawa ini bodoh. Terima kasih Pak Sungkono yang di Pekanbaru, yang di Batam Bapak Haji Sani, yang di Jawa, di Madura, sahabat teman semuanya, di konten-konten YouTube semuanya, ibu-ibu yang sering mendengarkan konten YouTube saya, dan mungkin saya bisa membalas dengan waktu. Juga istri saya yang suruh mendengarkan. Karena kita melihat YouTube itu kita sudah membahagiakan orang, minimal kita memiliki waktu, sebuah handphone. Terima kasih sekali. Di dunia ini sebaik-baiknya manusia yang bisa membahagiakan orang lain, percayalah. Namun jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Di konten ini saya ingin berbagi, bercerita tentang lebaran. Kalau orang Jawa bodoh. Lebaran itu teman sedulur, ini kehidupan realitas di dunia ini yang pernah saya alami. Orang di kampung itu luar biasa, tali silaturahmi. Mereka banyak sekali meluangkan waktu yang masih muda-muda. Bahkan orang di atas saya juga usia sudah 50 tahun lebih. Ketika orang-orang biasa itu hidupnya di bulan puasa itu bekerja, masih pokoknya berpanas-panasan, bekerja luar biasa, masih berpuasa juga. Saya lihat sangat jujur sekali. Nanti kalau lebaran itu mereka itu loh yang muter-muter keliling minta maaf pada orang-orang yang mungkin di atasnya. Saya pernah melihat sendiri kejadian ini, sangat miris sekali. Kalau itu aturan lebaran, ya karena yang membuat manusia saja. Kalau orang sudah kaya hartanya, bahkan pejabat, mau uangnya dari mana saja, ketika lebaran itu tamunya keluar masuk. Bahkan orang yang lebih tua saja datang ke rumahnya sungkem. Karena apa? Karena wow dengan harta bendanya dan juga kedudukannya. Padahal yang dilihat Allah ataupun semesta ini, seseorang itu baik buruknya sangat rahasia. Setelah habis lebaran tahun lalu itu, orang yang didatangi banyak orang itu ternyata terkena tangkap korupsi ataupun tahu keburukan mereka. Apakah salah? Tidak. Di alam semesta ini namanya jabatan, kekayaan itu menjadi satu-satunya yang bisa menghadirkan tamu panjenengan itu di saat lebaran itu hilir mudik. Untuk apa? Untuk sungkem. Yang seharusnya sungkem minta maaf itu menurut semesta itu yang mereka bersalah, mereka membohongi rakyat, mereka sering menipu. Tapi di dunia ini, inilah namanya casing manusia. Karena
keburukan, kejahatan seseorang ini sangat rahasia, yang tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Orang di kampung itu yang sengsara hidupnya, masih bekerja menguras keringat, bahkan ada orang yang bangun jalan, ngaspal jalan panas-panasan itu. Kalau lebaran ya orang-orang itu loh yang keliling-keliling minta maaf kepada orang-orang itu yang sudah menjadi pejabat, orang kaya, orang-orang kalau di kampung itu orang-orang terkaya itu duduk di rumah. Yang muter-muter ya orang-orang itu. Yang bila ada orang kematian yang menggali kuburan ya orang-orang itu. Kalau ada acara pengajian, iya yang pasang taruh pakai pasang-pasang apapun, yang masak, yang segala macam ya orang-orang itu. Renungkan kata-kata saya. Makanya alam akhirat itu sangat rahasia. Saya berbagi melalui sebuah konten media ini. Ayo sadar sesadar-sadarnya kalau untuk mengenali Sang Ilahi Robbi. Bukan karena ibadahmu, bukan karena harta bendamu, bukan karena kekayaanmu. Karena kebaikan menurut Sang Ilahi Robbi, mereka yang baik dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari jabatannya, bukan dari ucapannya, bukan dari ritual agamanya. Bahkan orang yang tidak pernah mengenal agama, tidak pernah punya agama, banyak sekali yang saya lihat mereka itu sangat baik sekali. Kalau kata orang-orang Islam, agama-agama yang katanya ini yang datang belakangan ini, hadis dalil yang dia baca setiap hari, itu kalau orang tidak beragama katanya kafir, neraka. Itu menurut mereka. Bagi saya, agama itu mengajarkan supaya baik. Kalau orang beragama tapi hatinya saja tidak baik, apalagi perbuatannya terlihat tidak baik, berarti yang di dalam dirinya itu sangat-sangatlah buruk sekali. Dan itu tidak pernah saya salahkan, karena di alam semesta ini semuanya ada dan selalu ada. Hanya kita saja bisa memprogram pikiran kita itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang selalu ingin berusaha minimal mengendalikan diri kita sendiri supaya kita tidak menyakiti. Kalaupun kita tidak menyakiti fisik, pokoknya jangan pernah kita itu membatin berpikir untuk keburukan orang lain. Kita hanya sebuah pikiran, rasa batin ataupun keyakinan. Ketika keyakinan kita itu menjerumuskan, yang kita jerumuskan bukan orang lain, namun diri kita sendiri. Dan kitalah yang rugi selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hati kita sendiri. Itu Mas Dulur, saya berbagi. Dan alhamdulillah melalui sebuah konten ini saya berbagi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mohon maaf yang pasti banyak kata yang kurang pas ataupun kurang tertata selama saya ngonten. Untuk semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.